Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibid darajatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Mari kita awali dan kita mulai taklim serta kaji kita di hari kelima dari bulan Safar ini dengan membaca kitab, syahadatain dan juga ikrar. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nastafti hadhil jalsah misla ma nawahu abauna wa aslafuna salihun wallahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah was sa'adah was salamah was sihhati daimah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Sehingga karena kita merasa dijaga dan dipelihara, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram. Dan di saat kita merasakan aman, nyaman, tentram,
kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kita bisa bergerak dengan tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan apapun, sehingga tugas dan kewajiban kita, utamanya tugas ketakwaan dan amal soleh, bisa kita tekuni dan bisa kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Yang itu semua besok akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan juga seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah, dan kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita memasuki hari kelima dari bulan Safar ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan limpahan semangat, di mana dengan limpahan semangat maka kita pun senantiasa dalam menghadapi apa yang harus kita hadapi dengan keceriaan dan dengan kegembiraan. Ibadallah jamaah rahimakumullah, terbukti pada pagi menuju siang ini kita ada di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan bertaqarrub kepada Allah lewat kita duduk di masjid, karena masjid adalah sebaik-baik tempat, dan ketika kita ada di masjid memang dianjurkan untuk berlama-lama. Namun sebaliknya ketika kita ada di tempat belanja dianjurkan untuk bersegera keluar dari tempat belanja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul buq'ati al masajid. Tempat yang paling indah dan tempat yang paling utama adalah masjid. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita wasyarul buq'ati as-suq, dan tempat yang paling membahayakan adalah pasar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan khairul biladi masajiduha wa syarrul biladi aswaquha. Sebaik-baik daerah, sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di sebuah daerah, di sebuah wilayah adalah pasar. Maka ketika masuk masjid hendaknya berlama-lama di masjid, bisa melaksanakan berbagai macam peribadatan di masjid, bisa melaksanakan i'tikaf, bisa membaca Al-Quran, membaca buku, bisa berzikir, bisa musyawarah, bisa diskusi, bisa belajar dan lain sebagainya. Maka kalau masuk masjid hendaknya berlama-lama agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika masuk pasar itu dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Karena apa? Min alamati syurur, termasuk tanda kejahatan seseorang atau orang itu memang banyak bermasalah adalah as-sukutu fil suqi, yaitu berlama-lama di pasar. Kenapa tidak boleh berlama-lama di pasar? Nanti menghabiskan perbekalan. Karena kalau sudah masuk pasar banyak pandangan, ingin itu, ingin ini dan lain sebagainya. Makanya kalau masuk masjid minta rahmat Allah, kalau masuk pasar berlindung dari kejahatan pasar. Ibadallah jamaah rahimakumullah, dan kaji kita masih kita lanjutkan tentang adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadallah jamaah rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita menjadi hamba Allah yang mukmin. Ciri hamba Allah yang mukmin adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ibadallah jamaah arsyadakumullah, dan yang menggembirakan kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang mukmin masa kini. Orang mukmin sekarang, orang mukmin jauh setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang mukmin sepeninggal Nabi, umat Islam, umat mukmin sekarang itu merupakan umat mukmin, orang mukmin yang sangat menakjubkan imannya, yang imannya luar biasa. Maka pernah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Para sahabat model kita dalam Rasulullah, man a'jabun nasi imanan. Apakah panjenengan semua tahu siapa orang yang paling menakjubkan imannya? Qalu, maka para sahabat kompak menjawab, a'jabun nasi imanan imanul anbiya'i wal mursalin ya Rasulullah. Iman yang paling menakjubkan itu adalah imannya para nabi dan para rasul, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian Rasulullah bersabda, sahabat, kalau para nabi, para rasul imannya hebat, imannya luar biasa, termasuk imannya makbul. Kategori iman para nabi, para rasul adalah imanun makbulun, imannya pasti diterima. Maka tidak ada nabi, tidak ada rasul yang gatot, gagal total dalam menyampaikan tugas dan kewajiban sebagai nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi, para rasul sukses melaksanakan titah perintah Allah. Tidak ada yang gagal, apalagi gagal total alias gatot. Karena gatot hanya ada di kita. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kalau imannya para nabi, para rasul hebat, luar biasa, menakjubkan, kategorinya makbul, diterima, itu lumrah sahabat. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul mendapatkan wahyu, petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian para sahabat menjawab yang kedua kali, kalau begitu iman yang hebat itu imanul malaikati ya Rasulullah. Kalau bukan imannya para nabi, para rasul, iman yang hebat itu adalah imannya para malaikat. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum kembali dan memberikan penjelasan. Wahai para sahabat, kalau para malaikat imannya menakjubkan, imannya luar biasa, wajar. Karena para malaikat tidak punya hawa nafsu. Sehingga imannya malaikat itu kategorinya imanun matbu'un. Iman yang Allah celupkan ke dalam diri para malaikat. Di samping itu malaikat tidak dapat tantangan. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka wajar imannya malaikat itu termasuk ke dalam iman yang tetap.
Maka para sahabat menjawab yang ketiga kali, kalau begitu imanu ashabika ya Rasulullah. Iman yang hebat itu adalah imannya para sahabat, kami-kami, kita-kita ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, wahai para sahabat, kalau para sahabat punya iman itu wajar, karena para sahabat menyaksikan mukjizat yang aku alami. Panjenengan tidak tahu bisa langsung bertanya kepada saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesulitan, ada keraguan-raguan, bisa langsung bertanya kepada saya Rasulullah. Maka kalau para sahabat itu memiliki iman yang luar biasa, wajar karena hidup bersama aku. Tidak tahu bisa langsung bertanya kepada aku. Maka kemudian para sahabat sebagai bentuk akhlak para sahabat kepada Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau begitu hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui siapa orang yang paling hebat, paling menakjubkan imannya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'jabun nasi imanan imanu qaumin min ba'di hum yu'minunani walau lam yaroni. Ulaika ashabi wa ulaika ikhwani." Dengan tegas Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, iman yang paling hebat itu adalah imannya orang-orang sepeninggal kita. Imannya orang-orang di kemudian hari. Mereka tidak bertemu dengan aku, dengan panjenengan semua wahai para sahabat, tapi mereka tetap menjadi mukmin. Mereka yakin seyakin-yakinnya, percaya kepada aku, sekalipun mereka tidak pernah bertemu dengan aku, sekalipun tidak pernah bermimpi dengan aku, tapi mereka tetap beriman. Maka mereka itulah iman yang paling menakjubkan. Dan karena imannya paling menakjubkan, maka mereka itu adalah sahabat-sahabatku sekaligus saudara-saudaraku. Ulaika ashabi wa ulaika ikhwani. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut, maka kita ini secara tidak langsung karena menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman dengan hakul yakin tanpa ada keraguan. Di samping itu juga kita senantiasa berusaha menteladani dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini dikategorikan sebagai sahabat Nabi sekaligus keluarga Nabi. Karena kita sebagai sahabat Nabi dan sebagai keluarga Nabi, maka kita ibadah Allah jamaah rahimakumullah mesti untuk senantiasa menjaga kemuliaan ini. Menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam hidup kita sekarang ini ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, ada 5 I yang harus kita miliki supaya kita ini mulia dunia akhirat. Seperti yang kita pinta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sarananya ada 6 yang harus kita miliki. Dan 6 ini berawalan dengan huruf I. 6 I itu yang pertama adalah iman. Maka siapapun yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat harus punya 6 I. I yang pertama adalah iman. Kemudian I yang kedua adalah ibadah. I yang ketiga adalah ilmu. Kemudian I yang keempat adalah iktisab. Kesibukan bekerja atau pekerjaan, iktisab. Ini I yang keempat. I yang kelima adalah ihsan atau budi pekerti.
ihsan, budi pekerti. Karena budi pekerti yang paling puncak adalah ihsan istilahnya. Ini yang kelima. Dan yang keenam adalah ijazah. Ijazah yang merupakan tanda legal formal bahwa kita telah menempuh pendidikan. Karena di saat ini sangat dibutuhkan 6 I ini. I yang pertama adalah iman. Siapapun yang tidak punya iman, maka hidupnya tidak akan terkendali. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang mukmin itu ibarat hewan yang sudah dikeloh. Maka Nabi bersabda, al imanu qaidul fatki fala yaftuku mu'minun. Iman itu tali yang mengekang keberingasan, keliaran manusia. Karena orang mukmin sudah dikekang oleh tali iman, fala yaftuku mu'minun. Maka orang mukmin tidak akan beringas. Karena itu la yazni zani wahau mukmin. Orang yang berbuat zina tidak akan berbuat zina kalau dia sebagai orang mukmin. Wala yasruku sarik wahwa mukmin. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia sebagai orang mukmin. Ibadallah jamaah arsyadakumullah. Karena itu iman ini harus kita miliki. Iman ini harus kita jaga, harus kita perjuangkan. Karena sebab apa? Yang menjadikan manusia bertahan hidup itu karena iman. Maka bisa kita lihat. Orang kalau sudah punya iman tuh godaan apapun, ancaman sebesar apapun tidak dihiraukan. Karena apa? Karena iman. Bisa kita lihat orang mukmin itu secapek apapun tidak akan pernah mengeluh. Bahkan capek itu merupakan keindahan bagi orang mukmin. Masyitoh ketika diancam akan dimasukkan, disiksa karena iman, maka ancaman dari Fir'aun itu justru yang akan membawanya kepada kegembiraan. Sekalipun ketika itu petugas ataupun algojo yang akan menyiksanya, pertama kali sebelum Masyito untuk disiksa keluarganya terlebih dahulu, tapi karena iman maka Masyito tetap berdiri kokoh, tetap ada harapan kebahagiaan, rasa takut tidak ada. Itu karena iman yang ada dalam diri Masyito. Atau seperti Nabi Ibrahim, 3 keluarga ini, bapak, ibu, dan anak ini kompak, imannya mantap semua. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ibrahim. Karena dengan iman yang mantap, sekalipun iblis datang menggoda, wahai Ibrahim, kamu sudah gila ya. Kamu kan minta kepada Allah anak keturunan. Ini anak keturunanmu satu-satunya. Baru menyenangkan, baru punya anak satu kamu, mau dibawa kemana? Saya diperintahkan oleh Allah agar saya menyembelih Ibrahim anak saya ini. Kamu gila ya. Memang orang mukmin itu terhadap perintah Allah memang gila iblis. Karena imannya mantap, tidak dibujuk, dirayu oleh iblis, tidak mempan. Lantas iblis, biasa nih perempuan nih, lemah imannya nih, datang ke Hajar, Siti Hajar. Ibu Hajar, tahu enggak tuh? Ibrahim itu dibawa sama bapaknya ke sana mau dibeleh tuh, mau disembelih itu. Dengan tegas Sayyidatuna Hajar menjawab, wahai iblis, mana ada orang tua mau menyembelih anaknya. Di mana-mana orang tua itu membawa anaknya untuk bersenang-senang. Itu katanya perintah Allah. Apalagi perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, kalau memang perlu saya menyaksikan, saya akan ikut menyaksikan. Tapi karena saya tidak diajak, ya sudah di sini.
Wah, tambah gila ini. Imannya yang dimaksud, ternyata bapaknya mantap imannya, ibunya juga mantap. Giliran anaknya, mungkin nih anaknya nih masih muda nih. Ibrahim, kamu tuh masih muda, masa depanmu itu masih panjang. Kamu tahu nggak? Kamu dibawa sama bapakmu itu mau disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim kecil? Kalau memang saya mau disembelih oleh bapak saya karena perintah Allah, saya siap. Nggak usah nunggu di sana. Sekarang mau disembelih di sini nih. Di sini sekarang juga mau pakai apa sarana menyembelihnya, saya siap. Wah, ternyata ini 3 orang ini imannya hebat semua. Makanya iblis kemudian putus asa. Iblis, wah, enggak bisa digoda ini 3 orang ini. Ini kalau iman sudah bicara, maka godaan apapun tidak akan mempan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Karena itu iman ini harus kita jaga, apalagi iman kita ini kategorinya imanun maksumun. Iman yang harus dijaga, iman yang harus dirawat. Sebab iman itu ada 5 kategori menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama ada imanun matbu'un ay masugun. Iman yang langsung Allah celupkan ke dalam diri makhluk. Wahwa imanul malaikati, yaitu imannya para malaikat. Nah, imannya para malaikat ini modelnya model dicelupkan tanpa ada pelatihan, tanpa ada pengalaman. Maka ketika dicipta malaikat sudah membawa iman. Ini namanya imanun matbu'un. Sifatnya statis, tidak berubah-ubah, tidak ada dinamika. Yang kedua imanun makbulun. Iman yang pasti diterima. Wahwa imanul anbiya'i wal mursalin. Imannya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi, para rasul pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti bertambah. Tidak ada iman para nabi, para rasul berkurang. Yang ketiga imanun maksumun. Iman yang harus dirawat. Iman yang harus dipelihara. Wahwa imanul mu'minin. Yaitu imannya orang-orang mukmin. Mau kelasnya kelas ulama, mau kelas wali, orang mukmin pada umumnya selama dia mukmin imannya kategorinya sama, imanun maksumun, iman yang harus dirawat, iman yang harus dijaga, iman yang harus dipupuk, iman yang tidak boleh diabaikan. Ini namanya imanun maksumun, imannya kita-kita. Yang keempat imanun mardudun. Iman yang pasti ditolak. Wahwa imanul munafikin. Imannya orang-orang munafik. Imannya orang-orang munafik itu pasti ditolak. Sebab apa? Sebab orang munafik dijamin masuk ke dalam neraka dan nerakanya tidak tanggung-tanggung, di neraka yang paling dalam. Innal munafikina fid darkil asfali fi jahannama, bahwa orang munafik itu akan ditempatkan di neraka jahanam. Ini namanya imanun mardudun. Nah, munafik ini bisa munafik dari kalangan muslim, bisa munafik dari kalangan mukmin, bisa munafik dari kalangan musyrik, bisa munafik dari kalangan kafir dan lain sebagainya. Ibadallah jamaah arsadakumullah. Ini namanya imanun mardudun. Iman yang pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima imanun mauqufun. Iman yang ditangguhkan. Wahwa imanul fasikin. Imannya orang-orang yang berbuat dosa. Imannya orang yang berbuat dosa kategorinya imanun, yaitu iman mauqufun, iman yang ditangguhkan. In taba
kalau dia bertaubat, orang fasik ini, maka imannya naik menjadi imanun maksumun, imannya orang mukmin. Wa ilam yatub, kalau dia tidak bertaubat, maka imannya akan turun menjadi imanun mardudun, iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Salah satu sarana untuk mempersegar iman adalah dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Persegarlah iman kamu sekalian dengan banyak membaca zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Riwayat yang lain, jaddidu imanakum bikasrati la haula wala quwata illa billah. Persegar iman kamu sekalian dengan banyak membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Yang kedua, agar iman kita senantiasa segar. Karena kalau segar itu dipandang juga, yang segar apabila kita pandang akan menarik. Sebagaimana segarnya pepohonan, sebagaimana segarnya tetumbuhan di musim hujan, itu dipandang begitu menyejukkan. Atau orang kalau segar, anak misalnya segar, maka dipandang sangat menyenangkan. Nah, supaya iman ini segar, yang kedua dengan kita banyak-banyak mendatangi majlis ilmi. Kata para ahli kedokteran, untuk mewujudkan badan yang sehat, itu tidak cukup hanya dengan kita berolahraga, dengan kita senam, dengan kita menjaga pola makan. Kita untuk mewujudkan badan yang sehat itu dibutuhkan mendatangi atau menghadiri majlis ilmu dan juga mendatangi majlis orang-orang soleh. Maka Aplanton itu mengatakan kepada kita, hibdus sihati bihuduril solihina wal ulama'i. Dalam bahasa Arab dikatakan, kata-katanya sih bukan bahasa Arab, hanya di bahasa Arab kan, untuk menjaga kesehatan itu mesti menghadiri majlis para ulama ilmu dan juga orang-orang soleh. Karena apa? Hasil penelitian ternyata ketika orang ada di majlis ilmu, ibadah Allah ada di majlis ilmu, kemudian berkumpul di majlis ilmu itu merasa sesak ataupun merasa gerah, artinya gerah karena udaranya panas. Nah, saat itulah badan akan menjadi lebih sehat. Terkadang kita ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ketika berkumpul orang dalam satu majlis ilmu, kemudian udara menjadi panas dan badan terasa gerah, maka itu pertanda bahwa badan sehat. Hormon-hormon ketika kita merasa gerah itu, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, keluar dan itu mengeluarkan toksit-toksit atau racun-racun yang ada di dalam diri kita. Begitupun ketika berkumpul bersama orang soleh. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka salah satu bentuk menjaga dan menyegarkan iman adalah dengan kita mendatangi majlis ilmi. Di samping itu juga dengan kita mendatangi majlis ilmi, kita ibadah Allah jamaah rahimakumullah sudah menyimpan amal. Apabila kita meninggal besok, Pak, insya Allah, karena kita pernah datang ke majlis ilmu, sekalipun kita mungkin hanya mendengarkan, akan tetapi pahala selama majlis ilmu terus berlangsung dan kita pernah datang di situ, maka kita pun tetap kecipratan pahala. Tetap kita karena mendukung tersebarnya ilmu. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, bahwa yang mengiringi orang mukmin amal dan kebaikannya setelah dia meninggal, ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang ia sampaikan, ilmu yang tersebar, baik yang menyebarkan dia sendiri ataupun ada orang yang menerima. Artinya yang menerima pun ikut tersebarnya ilmu. Yang hadir walaupun tidak menyampaikan ilmu tapi berserikat dengan yang menyampaikan ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri. Yang mengajarkan ilmu dan yang menerima ilmu, yang belajar, yang mendengarkan, yang mencintai, itu berserikat dalam pahala. Kalau yang mengajarkan setelah meninggal dapat pahalanya, maka yang menerima juga tetap dapat pahala. Karena apa? Syarikani fil ajri. Dua-duanya berserikat dalam pahala. Artinya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wawalad dan solihan tarokahu. Anak yang dibina, anak yang dididik sehingga menjadi anak yang soleh yang ia tinggalkan. Otomatis anak yang soleh pasti mendoakan. Bukan anak yang soleh kalau tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak soleh ini yang akan mengangkat harkat martabat kedua orang tua. Bahkan di surga orang tua itu mendapatkan, istilah sekarang, mendapatkan apa? Mendapatkan hal yang menakjubkan. Mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Apa? Mendapatkan tambahan kemuliaan di surga dari Allah Subhanahu wa taala karena doa anak soleh. Innal abda la turfa'u darajatu fil jannati bistighfari waladihi ba'da mautihi. Bahwa orang tua, ayah apa ibu, itu akan ditinggikan derajatnya di surga karena istighfar, doa yang dibaca oleh anak setelah bapak atau ibunya meninggal. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Padahal doanya sangat pendek. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, anak kita mesti untuk senantiasa kita doakan. Kalau sudah dewasa belum sholat, belum mau rajin sholatnya, kita mintakan ampun kepada Allah. Kata para ulama, jarang orang tua memintakan ampun kepada Allah untuk anaknya. Justru kita ini orang tua mesti memintakan ampun untuk anak-anak kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintakan ampunlah kepada Allah untuk anak-anak kita. Tidak hanya Allahumma gfir li wali walidayya, tapi juga disisipkan waghfir li auladi. Ya Allah, ampunilah anak-anakku. Ibadah Allah jamaah rahimakum, terutama ketika anak kita, para ulama menganjurkan anak kita walaupun sudah dewasa, sudah berumah tangga bahkan, lantas pernah dengan kita satu rumah, kemudian anak kita sudah yang berkeluarga, sudah dewasa, sedang tidur. Hendaknya ketika mereka tidur itu dibacakan surat Al-Qadar, dibacakan surat Al-Insyirah, dan membaca doa. Allahumma inni as'aluka birrul aulad wa a'udzubika min fitnatihim. Ketika anak sedang tidur, mungkin dengan cucu kita, ada anak cucu kita sedang tidur, kita bacakan surat Al-Qadar.
Karena tidaklah surat Al-Qadar, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dibacakan di dekat telinga anak. Anaknya mau masih kecil, udah dewasa, sudah punya anak. Allah tidak akan menakdirkan anak itu sebagai anak yang tidak baik. Maka kalau belum rajin, Allah akan melimpahkan hidayah. Dan surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh, agar hatinya berjiwa besar. Setelah itu ditutup dengan doa, Allahumma inni as'aluka birrul aulad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketaatan anak-anak, kebajikan anak-anak. Wa a'udzubika min fitnatihim, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah mereka anak-anak. Jangan dikira ibadah Allah doa ini tidak berpengaruh, sangat berpengaruh. Sebagai cerita, ada ibadah Allah, seorang ibu ini sama anaknya sudah disusahkan. Anaknya senangnya apa? Senangnya balapan mobil. Wah, ada balapan mobil, namanya mobil untuk balapan itu ya rusak, namanya untuk balapan. Lama-lama kekayaannya ya berkurang. Akhirnya seorang ibu ini sambat kepada kita, Mas, anak saya itu wah Masya Allah senengannya balapan mobil. Mobil baru untuk balapan. Beli 200 juta, habis balapan payunya 40 juta. Wah, rugi terus. Ya usaha juga bisa lancar, bisa tidak. Wah, ini sedang mengalami masa surut. Gimana nih? Nah, nanti kalau sedang tidur, bacakan surat Al-Qadar, surat Al-Insyirah, dan minta kepada Allah ampun untuk anak. Allahumma gfirli waladi fulan bin fulan. Kemudian wa a'udzubika as'aluka birrahu wa a'udzubika min fitnatihi. Enggak pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa sendiri enggak masalah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Setiap kali tidur dibacakan surat Al-Qadar dan Al-Insyirah. Tentunya diawali dengan surat Al-Fatihah. Setelah 2 minggu ada perubahan. Anaknya malas balapan. Wah, malas balapan. Alasannya, wah badanku pegel-pegel. Alhamdulillah. Ditanya lagi, nak, enggak balapan? Enggak bu, pegel-pegel. Ya sudah, kalau pegel-pegel ibu pijiti. Sambil dipijiti dibacakan surat Al-Qadar dan Al-Insyirah. 1 bulan. Setelah 1 bulan, bu aku mau berhenti dari balapan mobil. Sekarang mau konsentrasi belajar. Akhirnya belajar. Wah, belajar konsentrasi. Setelah belajar, bu aku ingin nyambut gawe. Oh, terus kursus. Dan akhirnya setelah kursus bisa bekerja. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua, amal yang nantinya akan mengalir terus, yaitu doa anak yang kita tinggalkan dalam keadaan soleh. Yang ketiga, wa mushafan warrosahu, yaitu Al-Quran yang diwariskan atau mengajarkan Al-Quran. Sekalipun mengajarkannya hanya membacanya saja, membaca huruf-huruf hijaiyah, tidak sampai kepada lagu-lagu yang indah. Mengajarkan Al-Quran, ini yang ketiga. Yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun. Tidak harus besar, bisa musola, bisa langgar. Kemudian yang keenam, au baitan libnis sabil banahu, atau tempat untuk orang yang dalam perjalanan untuk sekedar menginap, untuk sekedar beristirahat, untuk sekedar numpang mandi, numpang istirahat. Itu pun sekalipun hanya rumah untuk istirahat, untuk duduk. Tidak kondusif ya, tidak megah. Tapi bisa untuk istirahat orang yang sedang dalam perjalanan. Sehingga orang perjalanan benar-benar terbantu, itu pahalanya juga akan tetap mengalir. Au nahron ajrohu. Yang ketujuh adalah membuat aliran sungai. Artinya mengalirkan air, baik untuk mandi, untuk minum, untuk kebutuhan. Misalnya pasang, kalau di kita mudahnya pasang PDAM untuk kepentingan umum. Buat WC atau gali sumur untuk kepentingan umum.
tempat mandi untuk kepentingan umum. Au sodakotan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi. Yang terakhir ibadah Allah jamaah rahimakumullah adalah sodakoh yang dikeluarkan dari hartanya. Harta yang hasil jerih payahnya. Di mana sodakohnya dikeluarkannya dengan catatan ketika sehat dan di saat hidup. Maka ibadah yang paling utama itu ibadah yang dikerjakan ketika sehat. Ibadah apapun yang dikerjakan itu ketika sehat. Dirhamun, 1 dirham yatasaddaqu biha fi sihatin afdalu min sab'ina dirhamin fi saqamin. 1 dirham yang disodakokan ketika sehat jauh lebih utama daripada 70 dirham yang dikeluarkan atau disodakokan ketika sakit. Maka amal yang paling utama itu adalah amal ketika sehat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wasihataka inda sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Badiru bil a'mali sholihati sab'an. Bersegeralah kamu berbuat baik sebelum datang 7 perkara. Salah satunya adalah wa maradon mujhizan. Segera beramal sebelum datangnya sakit yang menghalangi kesempurnaan ibadah. Ibadah ketika sakit itu tidak bisa konsentrasi. Bahkan boleh jadi sama sekali tidak bisa melaksanakan ibadah. Ibadah ketika sehat itu nanti akan disamakan dengan ibadah ketika sakit. Ada 3 ibadah yang disamakan, yaitu ibadah yang dikerjakan ketika sehat, maka ketika sakit akan diikutkan sama dengan ketika sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang dikerjakan di waktu muda, maka ibadah di waktu tua akan disamakan dengan ibadah di waktu muda. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan yang ketiga, ibadah ketika kita tidak dalam perjalanan, kita melakukannya dengan sebaik mungkin, maka ketika dalam perjalanan tentu kita melakukan ibadah itu banyak hambatannya. Namun karena ketika kita tidak dalam perjalanan ibadah dengan sebaik-baiknya, dalam perjalanan disamakan waktu kita ada di rumah. Semisal ketika kita di rumah sholat berjamaah di masjid, kita sholat di pesawat, namanya sholat di pesawat, sambil duduk menghadap kiblatnya juga berubah-ubah, tapi karena waktu di rumah sholatnya dengan sempurna akan disamakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan sabdanya, yalhaquhu min ba'di mautihi. Kesembilan ini akan mengalir pahalanya kepada orang tersebut setelah dia meninggal. Karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, selama kita sehat, selama ada kesempatan, maka jangan sampai kita meninggalkan tolabul ilmi. Baik kita sebagai yang mengajarkan, ataupun kita yang mendengarkan, atau sebagai pencinta, atau yang menerima, pokoknya termasuk kategori 4. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Pokoknya 4 kategori ini insya Allah pahalanya akan mengalir. Dan kita lanjutkan, ada berzikir yang ke-14 adalah kita memahami bacaan zikir yang kita baca. Semisal kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Lisan kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, maka pikiran kita memberi nama atau memberi makna, mengartikan astaghfirullahaladzim. Hambamu ini hanya meminta ampun kepada Engkau, ya Allah yang maha besar, yang maha agung. Sekalipun dosa-dosa hambamu direnungkan begitu banyak,
namun ampunanmu lebih besar dan lebih banyak. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengar hambanya berdosa dan meminta ampun kepada Allah serta mengakui dosanya besar namun ampunan Allah lebih besar, maka ketika itulah Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Dengan kata lain, ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, ketika kita berzikir hendaknya kita berusaha memaknai, mengerti makna yang kita baca. Zikir apapun. Misalnya membaca zikir yang panjang, kemudian satu persatu ibadah Allah kita renungkan makna-makna zikir. Misalnya kita zikirnya menggunakan zikir Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hari ini hari Selasa. Hari Selasa itu zikir Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin umpamanya. Maka Allahumma diterjemahkan, tahu terjemahnya Allahumma ya Allah. Sholli limpahkanlah sholawat, wasalim dan limpahkanlah keselamatan, kesejahteraan, wabarik dan berkah ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami, teladan kami, pelindung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar lisan membaca namun juga diiringi dengan hati, diiringi dengan pikiran. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Supaya apa? Supaya ketika kita berzikir tidak lalai dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang ke-14. Yang ke-15 adalah membersihkan hati dari kebencian atau membenci siapapun. Zikir tidak akan berpengaruh bagi yang berzikir kalau dalam hatinya masih mendendam kebencian, baik kepada mantan, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapapun. Bersih di hati ini, tidak ada kebencian kepada siapapun. Benci hanya kepada yang Allah benci. Benci hanya kepada kedoliman. Tidak ada permusuhan dengan siapapun. Permusuhan hanya kepada setan dan kedoliman. Sebagaimana sering diungkapkan, wala udwana illa alad dolimin. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kalau hati masih mangkel, hati masih menyimpan dendam, apalagi ada niatan berbuat yang tidak baik kepada sesama, maka zikirnya nanti akan mental. Hati harus bersih dari mendendam, dari bermusuhan, membenci siapapun. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang ke-15 dan mungkin hanya ini pula yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Serta mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan membaca surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.